Baik, kita lanjut guys. Untuk ukuran dimensi daripada teleskop atau NV ini, night vision ini, yang pertama untuk ukuran lensa belakang ini diameternya 40, kemudian dimensi depan ukurannya adalah 50 mili, kemudian panjang keseluruhan 350 mm ya, 35 cm ya, 350 mm. Kemudian untuk ukuran tubenya ini tube 30. Oke. Sementara itu, sedangkan bobotnya sendiri, beratnya sudah saya ukur menggunakan timbangan yang sudah saya timbang. Ini sekitar 0,80. Tapi termasuk sudah saya masukkan di sininya baterai, kemudian juga mountingnya. Nah, tidak seperti kalau seperti ini saja kosongan, ini 0,70 kg. Jadi kalau misalkan dipasang semuanya 0,80, berapa lagi? Jadi hampir 1 kiloan. Oke. Lumayan ringan ya untuk sekelas NV part ini, produk part ini. Oke. Kemudian saya akan mulai nanti menjelaskan fungsi-fungsi daripada unit ini sendiri. Jadi kita mulai dari yang pertama ya, dari yang depannya dulu nih. Ini kita lihat pada sisi depan ini ada lubang. Nah, lubang ini bisa ditutup, bisa juga dibuka. Jadi ini fungsinya ketika kita tidak menggunakan full cover ya, artinya ketika covernya secara keseluruhan kita buka seperti ini, bisa saja ini full cover kita buka. Jadi covernya ini sudah sistem clip dan otomatis ya. Artinya ketika kita pasang pun, nah ketika device ini kita gunakan dan dalam keadaan tertutup, ini masih bisa fokus karena ada lubang di sini, dan ini pun masih bisa kita tutup. Di sini ada klipnya, kita tinggal geser saja. Nah, ini bisa digerakkan, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, kalau ke bawah ini kebuka ya, bisa lihat. Kita tutup, nah tutup, buka. Nah, fungsinya ini memang sedikit menghalangi debu-debu ya. Jadi besar kemungkinan efek yang akan ditimbulkan jika cover ini kita buka secara keseluruhan. Yang pertama, kena cahaya matahari ketika siang ya, mungkin akan ada pantulan. Tapi ketika kita tutup ini akan aman. Itu mungkin fungsinya ya. Karena kalau di teleskop biasanya menggunakan honeycomb, kemudian ada sunhide-nya gitu kan. Nah, kalau ini tidak, sehingga didesain sedemikian rupa oleh PAD tetap menggunakan covernya, tapi tidak mengurangi fungsinya. Sekalipun lubangnya sekecil ini para sahabat, tapi ini masih bisa berfungsi. Ketika kita melihat dari sini ya, ini view-nya tidak mengurangi pemandangan atau sama sekali tidak terhalang ya, walaupun hanya menggunakan lubang sekecil ini. Keren. Nah, kemudian kita ke atas ini ya. Nah, yang atas ini ada dua nih, ada rangefinder, ada juga IR atau infrarednya. Nah, infrarednya ada di sini, yang sedangkan rangefindernya ada di sebelah kanan. Ini rangefinder, ini IR-nya. Yang sebelah kiri di hadapan saya, sebelah kanan di hadapan saya ini adalah rangefinder. Sebelah kiri dari hadapan saya ini adalah infrarednya. Jadi itu fungsinya. Kemudian kita ke bawahnya lagi. Nah, ini terlihat depan layar ini ada semacam tuas ya. Sorry, ada suara apa tuh? Nah, ini semacam tuas. Ini bisa kita putar ke atas ke bawah. Ini adalah fungsinya eye focus, atau kalau misalkan di teleskop biasa itu adalah parallax. Jadi untuk fokus target ya, fokus target. Nah, ini fokus target diadanya di sini. Kita tinggal di adjust saja, di setel di mana buruan itu atau target itu atau reticle itu terlihat jelas, atau targetnya terlihat jernih ya.
di sini kita mengaturnya. Kita pasang kembali. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada 3 turret ya, persis seperti teleskop pada umumnya, namun ada beberapa fungsi yang berbeda. Nah, dalam artian ketiga turret ini seperti pada teleskop. Kalau di teleskop kan ini adalah turret untuk menaikkan ke atas dan ke bawah, ini ke kanan dan ke kiri. Sedangkan yang ini, yang sebelah kiri dari saya adalah untuk di sini ya, sebelah kiri dari saya itu untuk paralak. Tapi pada device ini bukan seperti itu fungsinya. Saya akan jelaskan. Untuk yang pertama, turret atas ya, sebenarnya bukan turret sih, sebenarnya turret atas lah seperti itu untuk memudahkan. Nah, ini untuk mengontrol, mengklik menu, mengontrol menu, kemudian men-scroll ke atas dan ke bawah seperti itu. Kemudian juga untuk meng-enter juga, gitu. Jadi ketika kita tekan lama, ini akan keluar menu. Menu mungkin ada sekitar, ada beberapa lah. Kalau ingin lebih banyak menunya, kita akan agak lama lagi. Ya, kisaran mungkin 5 sampai 10 detik lah seperti itu. Kalau untuk menu yang sederhana yang lebih sedikit menunya, mungkin ditekan sampai 5 detik lah. Nanti akan kita tes ya berapa, karena saya tidak sampai menghitung sih seperti itu, walaupun sering menggunakan ini tidak sampai atau tidak sempat menghitung ya, hitungan kita kalau sudah terbiasa dengan feeling aja tak gitu ya, jadi jarang kita menghitungnya. Kemudian selain daripada itu, selain ini fungsinya untuk mengklik ya, mengklik menu, dan ini kita bisa putar gitu. Ini juga untuk zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, ini fungsinya. Selain daripada mengklik menu, men-scroll ke atas ke bawah, kemudian juga untuk tadi zoom in dan zoom out, jadi untuk membesarkan media target dan mengecilkan target seperti itu kira-kira. Nah, ini yang untuk turret atas. Kemudian turret samping sebelah kanan saya ini fungsinya hanya untuk baterai. Kita bisa copot langsung. Ini tadi sudah saya pasang baterainya, sorry ya, saya duluin gitu. Nah, ini baterai pad ini kita masukkan, jangan sampai salah. Jadi untuk yang positifnya itu ada di dalam. Ingat, positifnya kita akan mudah mengetahuinya dengan cara melihat di baterainya, kan ini positif, di bawahnya negatif. Nah, yang positif itu ada di dalam, jadi yang masuk duluan tuh yang positif seperti ini, mudah. Kemudian kita tinggal tekan sambil diputar. Nah, itu gampang ya, sampai sudah tidak bisa diputar itu sudah pas. Nah, bagaimana sekarang untuk turret yang samping sebelah kiri? Nah, untuk turret samping sebelah kiri ini sebetulnya hanya variasi aksesoris saja lah. Mungkin di awal saya sudah mengatakan bahwa ini hanya ingin tidak menghilangkan kesan klasik daripada teleskop yang notabene-nya teleskop itu di ornamen ya, diberikan ornamen itu 3 turret, 3 sisi kanan, kiri, kemudian atas. Nah, sedangkan kalau kita bicara teleskop, jika ada 2 turret itu akan terasa jomplang ya, kayaknya enggak banget gitu. Itu ada di beberapa teleskop, tapi di sini di pad ini mengusung teleskop yang betul-betul indah dipandang, sehingga eksotis dan estetikanya pun dapat seperti itu. Kemudian lanjut ke sebelah belakang lagi ya. Oke, ini sudah. Kemudian ke belakangnya kita akan lihat. Salah. Sebentar guys, ada teman nih mau takdim ya, bahasa Arabnya takdim, nggak bahasa Indonesianya mau menghadap untuk minta tanda tangan idat bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya idat itu apa? RPP ya, RPP ujian lisan. Oke, nggak apa-apa guys. Gimana tadi penjelasannya? Ini ada 6 lesson penambahan. Ya, jadi yang biasanya ada 6 penambahannya. Ya. Lihat. Oke, jadi saya tinggal tanda tangan aja ya. Oke.
Udah? Ya. Mana aja, waalaikumsalam. Oke, kita lanjut. Cuaca mulai turun hujan, jadi suara saya akan lebih keras. Jadi bukan marah-marah nih. Jadi mulai turun hujan. Kalau maklum kalau di Bogor itu kota hujan. Kita lanjut ya. Kita akan bicara untuk spek yang belakangnya. Sekarang kita akan bicara tombol, ya. Tombol ini kita lihat nanti di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya itu ada tombol yang besar. Nah, ini tombol ini gunanya untuk switch on dan switch off. Artinya untuk menyalakan dan mematikan. Dan satu lagi kalau juga ini fungsinya untuk mendisplay Oke, sebentar ada gangguan sebentar. Nah, di tombol sebelah kiri ini di sebelah kiri ya, ini fungsinya untuk menghidupkan atau menyalakan dan mematikan, dan juga untuk standby ya, jadi mode standby. Nah, cara menggunakannya ini langsung kita praktek ya. Kebetulan kan ini sudah kita masukin baterainya. Kita akan tekan lama ya. Kita hitung sama-sama 1, 2, 3. Nah, itu mulai ada. Nah, 4. Langsung nyala. Mana nih? Nah, itu. Nanti kita akan praktekkan ya. Oke. Kalau mode standby kita klik sekali. Nah, itu. Jadi walaupun layarnya mati tetapi dia standby. Fungsinya ketika kita selesai berburu, selesai menembak, kemudian kita istirahatkan sejenak, kita matikan sejenak untuk menghemat baterai. Dan ini bagus karena kalau mode standby itu mudah, kita menyalakannya kembali mudah. Jadi tinggal sekali klik dia nyala lagi. Kalau kita matikan total maka kita akan nunggu agak lumayan gitu, sehingga kesempatan berburu itu akan minim nanti. Nanti bisa, kalau misalkan lama maka kesempatan kita untuk menembak target itu akan bisa terhambat, sehingga mode standby itu sangat baik. Oke, kita praktekkan lagi, sekali klik lagi ini akan nyala. Nah, seperti itu. Oke, kalau untuk mematikannya kita tekan lama juga. Nah, jadi itu sudah mati. Nah, fungsi tombol tadi adalah untuk mematikan, menghidupkan, kemudian mengklik mode standby. Jadi kalau menyalakan kita tekan agak lama, kemudian untuk mematikan juga kita tekan agak lama juga dengan komposisi yang sama. Kalau misalkan menghidupkan itu 5 detik, otomatis mematikan juga sekitaran 5 detik lah kurang lebih. Tetapi kalau untuk mode standby hanya cukup 1 klik, artinya mungkin 1 detik. Nah, gitu. Nah, gitu. Seperti itulah kira-kira. Baik, untuk selanjutnya ke bawah ke depan atau bahasa saya ke belakang, berarti ke belakang ya. Ini di belakang, ini depan, ini di belakang. Nah, adapun tubuh yang di belakang ini kita bisa putar juga. Fungsinya ini kita bisa putar. Nah, ini untuk mata min ya. Jadi untuk fokus mata. Jadi eye fokusnya di sini. Kalau yang di depan itu kan di awal tadi saya sudah sampaikan kalau ini untuk fokus target atau target fokus yang biasa kita sebut paralak, sedangkan ini eye focus. Jadi eye focus itu sangat membantu untuk mata atau penglihatan yang sudah min atau mata plus. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, sudah cukup jelas ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tombol-tombol. Ini tombol ada 4. Ini kanan, ini kiri, kanan, kiri. Jadi ada 4 tombol. Nah, untuk memudahkan mungkin saya akan seperti ini ya. Ini kanan, kiri. Jadi sesuai dengan tangan saya, ini kiri, ini kanan. Baik, kita mulai. Untuk tombol saya sebutnya depan kanan. Untuk depan kanan dan depan kiri, kemudian belakang kanan, belakang kiri. Oke.
Nah, sekarang akan kita aplikasikan, kita akan sebutkan dulu lah fungsinya. Untuk tombol yang pertama, yang sebelah, berarti kita bicaranya untuk tombol yang depan kanan, biar gampang. Depan kanan ini untuk video, untuk recording. Depan kanan. Ingat ini teleskop ya. Depan kanan ini untuk merecord atau mengcapture gambar atau untuk memoto ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Ini akan turun hujan. Kita lanjut. Untuk depan kanan fungsinya pertama untuk kalau kita tekan sekali untuk memoto. Jadi mengcapture gambar, kemudian yang kedua untuk merecord. Kalau kita tekan lama maka akan keluar. Dia mulai hitungan recordingnya. Untuk mematikannya kita tekan lama lagi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk melihat yang depan kiri sekarang, sambil kita praktekkan saja supaya gampang. Nah, untuk yang depan sebelah kiri ini untuk night visionnya. Jadi kalau kita tekan lama, dia akan beralih ke mode hitam putih. Jadi night vision untuk malam. Oke, ini kita praktekkan langsung ya. Harusnya gambarnya di sini ya, kameranya. Sudah hitam putih. Kemudian jika diklik sekali dengan tombol yang sama depan kiri, ini akan mengeluarkan infrared. Nah, satu, ini level infrarednya yang pertama, tingkat pencahayaan. Kemudian klik yang keduanya, berarti tingkat pencahayaan yang kedua berartinya lebih terang. Kemudian diklik lagi pencahayaannya, tingkat pencahayaan yang ketiga. Diklik lagi, balik lagi, jadi ke awal. Kira-kira seperti itu ya, kayaknya sampai 3 level kalau tidak salah. Kemudian ketika kita klik lama itu ya, ini akan kembali ke mode semula yaitu mode siang. Nah, balik ke mode siang seperti itu. Gampang ya teman-teman. Oke, kemudian balik ke tombol yang selanjutnya. Kita akan tombol depan kanan, depan kiri sudah. Saya lupa mempraktekkan ya, karena ini belum saya masukkan SD card-nya. Jadi kalau belum dimasukkan SD card itu nggak akan bisa merecord ya. Kita juga nanti akan bahas yang ada di sini nih. Ini ada karet yang menutupi ya. Jadi cara memasukkan SD card-nya itu gampang, ada di sini. Nah, kalau ini pas di tangan jari manis saya, jadi adanya di sebelah sini nih. Kalau yang selanjutnya tombol yang ini untuk charger ya, jadi untuk charger, untuk mengecas baterai tadi melalui device-nya. Nah, saran saya tidak menggunakan langsung ke sini kalau recharge baterainya itu diusahakan baterainya dicas di luar saja. Kemudian yang selanjutnya untuk koneksi ya, yang di bawahnya itu kabel koneksi. Biasanya dikoneksikan ke handphone bisa, kemudian dia ada yang ke televisi juga, tapi jangan lupa kalau alat ini sudah canggih juga, ini bisa kita koneksikan ke handphone tanpa melalui kabel ya, artinya near kabel, tidak pakai. Cukup menggunakan Bluetooth, kita sudah bisa melihat target atau buruan melalui handphone. Nanti kita akan praktekkan apa yang harus kita lakukan ketika kita mau mengkoneksikan ini ke handphone. Jadi mudah, tinggal hanya menggunakan Bluetooth, kemudian di handphone kita download ya aplikasi di Play Store-nya itu pad kamera atau apa nanti ada kita. Oke, yang selanjutnya kita akan
membahas tombol yang belakang kanan. Nah, yang belakang kanan ini untuk kita menghidupkan atau mengaktifkan range finder. Oke. Lihat ya. Nah, itu saya akan klik. Oke, kelihatan. Ini range finder ini sekaligus menghitung jarak ya, artinya untuk memang laser range finder. Dia menghitung jarak. Diklik sekali dia menghitung, diklik 2 kali maka dia akan menunjukkan di mana posisi mimis akan jatuh, seperti itu kira-kira. Nah, itu kan ada tanda X ya. Oke, sekali lagi. Nah, diklik itu hilang ya. Diklik pertama, misalkan targetnya sekarang yang hitam ya nih. Nah, itu. Ini berarti jaraknya seberapa lah, saya kurang tahu ini karena saya tidak melihat ya, kan saya di luar. Kemudian kita klik lagi, akan jadi balistik kalkulatornya sudah mulai bekerja ketika kita klik yang kedua. Nah, ini sudah menghitung di mana mimis akan jatuh. Itu kira-kira seperti itu ya. Klik lagi ya, hilang lagi. Artinya ketika kita mau membidik sasaran, maka kita harus arahkan ke target yang akan kita bidik dulu. Misalkan yang hitam ini kita klik seperti itu. Mana tadi yang hitam? Nah, itu. Karena bingung sendiri nih. Nah, oke. Nah, jadi jatuhnya tepat di crosshair. Itu contoh ya, karena ini belum kita setting. Oke. Kemudian selanjutnya sama ya, artinya fungsi untuk tombol kanan dan kiri, yang kanan dan kiri di belakang itu sama untuk menghidupkan, mengaktifkan range finder, kemudian juga mengaktifkan balistik kalkulatornya. Jadi kemungkinan kenapa dibuat 2 tombol ini dengan fungsi yang sama, kan kita ada yang memang hidal ya, ketika nembak hidal kan nggak mungkin ya, enaknya gimana kan kalau kanan, berarti kalau kita kan kanan ya, enaknya begini deh ya. Jadi tinggal klik, nah jadi nggak usah kesini, nggak usah. Itu hanya untuk mempermudah saja sih. Mungkin ada fungsi yang lainnya bisa nanti dipraktekkan untuk ketika kita akan misalkan memindahkan sinar lasernya, sinar infrarednya, itu bisa dipindahkan melalui tombol yang depan sebelah kiri. Gitu. Kita tekan lama nanti akan pindah. Nanti kita akan praktekkan. Kira-kira itu dulu. Nanti semua yang akan kita bahas kita akan informasikan kepada teman-teman sambil kita melihat seperti ini. Jadi kalau misalkan saya mengilustrasikan hanya dengan menggunakan satu kamera, itu akan agak rumit ya. Tapi saya usahakan satu kameranya bisa dipahami ya, karena kan enak tuh, kita tinggal begini aja kayaknya sudah mulai bisa dilihat dengan jelas ya gambarnya. Oke. Nah, sekarang kita fungsikan ya, enak banget kalau ada di sini. Nah, kita sekarang mulai mempraktekkan ini fungsi tombol yang di atas tadi ya, turret yang di atas. Ketika turret yang di atas ini kita tekan, kita lepas, nanti akan ada menu ya. Nah, itu menunya tuh. Itu menunya, cuma nggak jelas teman-teman. Nanti akan saya usahakan kameranya di sini supaya lebih jelas. Itu saja. Tapi untuk ilustrasi pertama mungkin di sini ada balistik kalkulator. Ya. Ada balistik kalkulator yang pertama itu. Kalau kita balistik kalkulator kita balistik kalkulator. Nah, itu kayaknya mulai terlihat jelas. Di sini ya. Oh, ini nih.
Oke, kalau kita putar, kalau kita tekan lama dulu. Nah seperti ini ya, kemudian kita tekan. Nah, kita putar sekarang. Nah seperti itu. Kalau kita putar, jadi ini kita putar untuk men-scroll ke atas ke bawah. Seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai kita klik lagi. Nah itu akan ke menu selanjutnya, yaitu parameter ya. Ini untuk melihat data-data yang akan kita masukkan. Yang akan saya praktekkan. Kalau sudah umpamanya sudah kita tekan lama, untuk tekan lama itu artinya long press ini untuk keluar dari menu. Kita tekan lama, ya oke, balik lagi. Kemudian untuk menutup menu ini kita tinggal tekan tombol sebelah kiri ya. Iya, sebelah kiri belakang. Nah balik lagi. Jadi seperti itu, nanti akan ada dua kamera ya. Cukup, saya kira cukup untuk sementara itu. Kita akan usahakan dengan kamera yang maksimal supaya teman-teman bisa belajarnya kita sambil melihat. Jadi saya juga bisa melihat, juga teman-teman mungkin bisa melihat. Untuk sementara itu kita akan bagaimana nanti device ini atau alat ini akan kita pasangkan ke unitnya. Kemudian bagaimana cara mengukur, mengaktifkan balistik kalkulasi atau balistik kalkulatornya, kemudian bagaimana menginput data baik dari mulai kita melihat speednya atau FPS dari unit yang akan kita gunakan, berapa FPS-nya itu sudah harus mulai kita hitung di awal. Caranya bagaimana? Yaitu teman-teman sudah tahu cara menghitung FPS itu dengan menggunakan FX wireless atau yang sejenisnya ya, yang bisa teman-teman jadikan referensi yang paling bagus, kira-kira apa terserah. Nah, kalau buat saya sih untuk sementara mungkin FX wireless. Jadi FX wireless juga produknya bukan produk Swedia juga sih sebetulnya. Ternyata juga produk yang Taiwan, kalau tidak salah Taiwan. Nah, ternyata produk Taiwan FX wireless. Oke teman-teman. Jadi ketika sudah, ini hanya ilustrasi di awal ya, mukadimahnya. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita sudah mulai mengukur FPS-nya, bit per second daripada unit kita, mimisnya. Kemudian kita harus tahu ukuran mimis, jenis mimis, kemudian dari beratnya, kemudian kalibernya 4,5 tentunya. Saya tidak menyarankan yang lain. Kaliber 4,5, kemudian berat mimisnya berapa, jenis mimisnya slope dan panjang berapa, diameter berapa, itu biasanya dimasukkan datanya. Nah, setelah kita tahu, baru kita tes akurasi ya, artinya tes speed chrono. Nah, nanti FPS-nya dapat berapa kita akan masukkan ke sini. Nanti di sini akan ada menu yang harus dimasukkan. Ya, di situ bahasanya ballot ya, ballot weight. Jadi berat mimis berapa, kemudian kalibernya berapa, itu harus dimasukkan semuanya. Nah, setelah itu dia nanti dimasukkan juga data jarak antara center teleskop ini, center dari tubuh ini ke center pipa, ke center pipanya. Jadi ada berapa? Contoh kita menggunakan sigmat ya. Kalau menggunakan sigmat kita gampang seperti ini. Jadi adalah teman-teman sudah paham semua cara mengukurnya. Mau pakai sigmat atau mau pakai penggaris biasa nggak masalah. Karena di sini di input data ini ada hitungan inci dan hitungan mili. Nah, jadi hitungan inci dan hitungan mili kita tinggal cari saja. Mau hitungan mili kita tinggal masukkan. Sudah mulai hujan, seperti biasa kita skip dulu videonya. Nanti kalau sudah reda, nanti kita lanjutkan lagi. Baik teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, kemudian share kepada teman-teman. Tutorial ini insya Allah akan bermanfaat karena ada lanjutannya sampai tuntas. Kita akan membahas dari nol ya sampai tuntas, insya Allah akan saya lakukan. Namun saya juga masih memikirkan step-stepnya yang betul-betul langkah-langkahnya yang harus konkret supaya tidak ada pertanyaan di kemudian hari. Jadi saya harus memberikan formula-formula yang terbaik buat teman-teman. Nah,
Makanya artinya kita memberikan waktu luang kepada kami tentunya untuk bagaimana sih apa dulu yang akan didahulukan, gitu kan? Kemudian apa yang kurang dari pembahasan yang sebelumnya akan kita tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.